Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan rahimani warahmatullah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita setelah libur, yaitu libur Idul Fitr, Ramadan dan Idul Fitr. Kita lanjutkan di halaman 82, yaitu kasih sayang Rasulullah SAW terhadap kaum duafa. Sebelum itu ada topik, yaitu ini masih mukadimah ya, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak di halaman 41. Kita tidak akan ulang itu, nanti yang ingin tahu silahkan lihat di video di 26. Ini video 27, kajian 27. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap kaum duafa. Rasulullah SAW sangat memperhatikan urusan orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menjadikan para duafa sebagai sebab pertolongan dan kelapangan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Urhuni du'afa fa'innama tuzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum." Hadis, kalau terlihat di screen itu hadis 101 halaman kanan, hadis Abu Daud nomor 2519, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Duafa di dalam Islam atau fakir miskin ya. Orang fakir miskin, orang miskin itu bukan orang yang kita kenal ya saat ini, orang yang minta-minta, bukan begitu. Sebagaimana definisi yang diberikan oleh Nabi SAW ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, "Laisa miskinul ladzi yatufu 'alan nasi tarudduhul luqmah wal luqmatan atamratu wa tamratan, walakin al-miskinul ladzi la yajidu ghini yuni wala yuftanu bih wa yutasaddaqu alaihi wa la yaqumu wa yas'alu nas." Orang miskin bukan hanya yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain lalu mereka diberi makanan sesuap atau 2 suap atau sebiji 2 biji kurma. Namun orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan untuk menutupi kebutuhannya, dan ia tidak menampakkan kemiskinannya sehingga orang-orang yang bersedekah padanya, dan dia juga tidak minta-minta kepada orang lain. Di riwayat Bukhari, Muslim. Ini yang definisi ya. Kalau tadi sekedar kecintaan Rasulullah pada kaum duafa. Rasulullah mempunyai pelajar atau orang yang mulazamah yang mendampingi beliau, yaitu ashabus sufa, orang yang tinggal di emperan masjid seperti kamu ini.
Kalau kamu kan ada asrama, kalau mereka tidur di masjid, tinggal di situ, makan dengan Nabi, mereka tidak ada kerjaan. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu du'afa, ya, orang yang lemah ekonominya, tidak sempat nyari makan, nyari nafkah, hanya ngaji, mendengar wejangan dari Rasulullah, mendengar hadis, menghafal ayat, hadis dan lain-lain. Nah, di hari tua baru beliau mampu, ya, kaya. Bahkan Abu Hurairah sempat pingsan, dianggap seperti orang gila, sampai diinjak batang lehernya karena pingsan, ya. Tapi hasil dari mulazamah bersama Rasulullah sampai sekarang kita rasakan, dan sampai hari kiamat, sampai Allah mendaki. Buktinya apa? Coba ini, ya. Hadis yang saya kutip tadi yaitu hadis Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu, ya, begitu. Jadi jangan pernah merendahkan orang-orang miskin, orang-orang lemah ekonomi, ya, karena boleh jadi yang disebabkan orang-orang lemah, ya, di antara kalian, kita ini mendapatkan rezeki, ya, sebagaimana fa'inna turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum, ya, boleh jadi, ya, karena, ya, mereka itu kalian diberi pertolongan, dan diberi rezeki dan diberi pertolongan. Karena seorang yang membantu saudaranya kaum du'afa, Allah kadang-kadang memberi lebih. Kita mungkin memberi makan sekali dua kali, tapi Allah memberi rezeki melimpah. Jadi jangan pernah menghina mereka. Kita justru perlu mereka. Ya, mungkin adik-adik belum pernah merasakan, ya, mungkin ada yang pernah tinggal di luar negeri. Ya, kemarin Ustaz ditelepon sama ikhwan di Perth, Australia. Kehidupan dia sangat makmur. Dia anaknya autis, anaknya, cucunya bukan anaknya, autis. Itu santunannya setahun 800 juta dari pemerintah, semua gratis. Di Indonesia belum mampu itu, ya. Satu anak kok ini 800 juta, berapa ribu dolar gitu. Kita belum mampu, nggak apa-apa, karena di Indonesia masih banyak du'afa, tapi banyak maksiat, kesyirikan masih banyak, maksiat bid'ah masih banyak. Ya, kalau dikasih kekayaan umat Islam di Indonesia, ya, misalkan yang tidak kerja dapat 20 juta sebulan di rekeningnya, ya, waktu Ustaz di sana dapat sekitar itu kalau anak-anak. Cleaner di sana tahu cleaner, pembersih gajinya $65 sejam, $65 kali 10 ribu, ya. Anak jadi Ustaz, suster di sana, dan Ustaz cek di Google, ini benar bisa lebih, kata Pak, bisa lebih itu, 170 sejam. Jadi kalau kerja di sana wajib 8 jam. Kalian aja sehari dapat berapa? Tapi kita tidak boleh tergiur dengan keadaan seperti itu. Ya, karena dia orang gersam, keimanan dan lain-lain. Kita bersyukur bisa tinggal di sini, di Indonesia. Walaupun banyak orang miskin, orang lemah ekonomi, itu sebagai sarana kita beramal. Kalau kita bagian dari orang yang lemah, bersabar. Karena apa? Ada seorang syekh salafi dari Australia, guru saya, guru Ustaz. Ya, kita belajar Ibnu Katsir di sana, tafsir.
datang beberapa minggu ke sini balik sedih sekali, kecewa. Banyak orang yang masih syirik, berbuat bid'ah, maksiat. Kalau mudah-mudahan banyak kan miskin katanya. Enggak, lebih baik ahsan mereka miskin. Kalau mereka kaya, maksiatnya lebih banyak. Ya kan? Kemusyrikannya lebih menggila. Bid'ahnya juga. Itu ada hikmahnya. Orang Indonesia padahal negara ini kaya, mampu memberi penduduknya satu bulan bisa 10 juta, 20 juta tanpa kerja. Kamu di sekolah digaji. Itu mampu Indonesia karena banyak sumber dayanya. Itu perhitungan para ekonom. Ya selalu nganggur kita digaji. Ya. Dan di sana banyak pasien. Karena setiap dapat tunjangan dan per 2 minggu, tiap 2 minggu sekali dapat, mereka langsung ke pub, tahu pub, minum-minum, mabok-mabok sampai nggak ingat, berantem, hari-hari surfing tahu kan, berselancar, karena nonton TV dari pagi sampai pagi lagi dibayar, begitu. Jadi kita bersyukur. Dan insya Allah kalau sebelum kita berdoa agar ekonomi rakyat Indonesia ditingkatkan, lebih baik kita berdoa, ya Allah berilah hidayah pada mereka, karena hidayah lebih utama. Coba bayangkan, coba jalan ke kampung-kampung seperti Cianjur dan lain-lain. Miskin, makan saja susah, tapi ngerokoknya nggak putus-putus, ya banyak. Makannya susah, anaknya nggak jajan, istrinya pakai ini, dia ngerokok. Tukang bakso ngerokok aja. Lihat ya tukang bakso, tukang lah. Ya. Kalau dia kumpulkan itu uang kan bagus, tapi dia belanjakan untuk yang kayak gitu. Jadi jangan terlalu sedih kalau Allah takdirkan kita nggak mampu, karena ya kadang-kadang kita pernah bahas bahwa ada satu hadis, harta diberikan, ditahan atau diberikan sebagaimana dokter memberikan obat atau mencegah. Dokter spesialis mencegah kamu punya penyakit apa, misalkan tenggorokannya lagi radang, kamu nggak boleh makan gorengan ya, nggak boleh minum es, nggak boleh. Itu dokter tuh sayang sama kita. Ya, kayak saya nih diabetes, saya nggak boleh minum gula yang manis-manis, nasi juga sudah diukur, buah-buahan juga, kurma, madu. Itu dokter nasihatin itu karena sayang kita. Begitulah Allah menahan rezeki seorang karena Allah sayang pada kita. Orang jenis ini kalau dikasih kekayaan, dia akan lupa daratan dan lautan. Artinya syirik, bid'ah semua diterjang dan lebih leluasa. Kalau orang miskin misalkan mau dugem, tahu apa? Dunia gelap ya, dunia gelap ya. Malam-malam ke disco, blok M, harus punya duit ya. Kalau orang kaya ya sudah disediain oleh ayah ibunya, dia tinggal ambil taksi, pakai mobil sendiri, lebih leluasa untuk berbuat maksiat, alhamdulillah. Kecuali orang yang diberi kekayaan dan dia manfaatkan untuk kebaikan, ibadah, menolong orang. Nah, untuk berdoa seperti itu, ya Allah murahkanlah rezekiku agar aku bisa beribadah dari kecil, dari sekarang, ya, begitu. Dan coba lihat, sekarang ini fenomena didapati orang miskin tapi mobilnya ada, rumahnya di kampungnya ada, ya, nyarung miskin. Nah ini mentalnya miskin, mentalnya, jiwanya miskin. Kalau dia mampu, komplit tangannya, ya. Dalam riwayat dikatakan walakin masakina
muta'affifu wa fi ziyadati laisa lahu ma yastaghni bihi alladhi la yas'alu wa la yu'allimu bihajatihi wa yatasaddaqu alaihi. Orang miskin yang muta'affif, menjaga kehormatan, orang yang tidak mendapatkan kecukupan untuk menutupi kebutuhannya, dan ia tidak meminta-minta, tidak menampakkan kemiskinannya sehingga orang-orang bersedekah padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, 1630. Jadi yang justru yang Allah junjung, yang Allah muliakan, orang ini sebetulnya nggak punya duit, tapi dia menutup dirinya untuk meminta-minta. Dia nggak akan pasang wajah memelas, ya, agar dikasihani, agar diberi. Dia tegar, gagah, ya. Dia bekerja semampunya, ya. Itu yang Allah, ya, meridhai orang seperti itu. Apalagi dia sholat 5 waktu, tidak syirik, mengerjakan sunnah, dan alhamdulillah sudah mulai banyak, ya, orang-orang seperti ini sudah mulai kenal sunnah. Walaupun dia tidak kaya, tapi dia kaya hatinya, ya. Tidak semua kita dicoba dalam kekayaan. Kadang-kadang cobaan itu berupa kemiskinan, ya. Adalah jika suatu saat ya kita berdoa, antum berdoa semua dan anak kalian agar Allah tidak mencoba, dan ada doanya kan agar dijauhkan dari kemiskinan dan utang dan lain-lain. Ya silakan perbanyak, atau belum hafal bahasa Indonesia aja. Ya Allah jauhkan aku dari kemiskinan, ya. Begitu. Cukupkan aku. Doanya kan berzikir hafal bina, ya, jaga kemuliaan dan kekayaan, cukupan, begitu. Karena dalam sisi lain Allah mencintai orang yang kuat, kuat fisiknya, hartanya, mentalnya dan lain-lain. Dia dicintai Allah. Kalau antum orang yang mampu, antum mudah bersedekah, punya usaha. Jadi belajar di sini bukan artinya semua jadi ustaz, tidak. Antum boleh punya cita-cita jadi pilot yang soleh, ya, jadi pilot maksudnya, jadi dokter yang soleh. Kalau memang mampu, cerdas, insinyur, ya silahkan kejar cita-cita dalam rangka mencari nafkah. Tapi kalau bisa insinyur yang hafiz, udah ada insinyur sekarang. Yang sekarang ada sarjana teknik, hafiz, ya. Pertama ini saya diskusi di grup dengan Dr. Sofyan Baswedan. Ada ikhwan lagi nanya tentang seorang Dr. Sofyan Baswedan. Oh itu ikhwan itu S1-nya teknik, S2-nya hadis dan ilmu. Ya. Sekarang udah banyak ustaz-ustaz muda yang, ya, ilmu umumnya mumpuni dan hafiz, bahasa bahasa Inggris. Untuk kejar cita-cita itu, manfaatkan sarana yang Allah berikan melalui orang tua antum. Manfaatkan itu, waktu, kesehatan, sarana. Jangan ke orang jadi orang-orang duafa, ya, jangan. Tapi kalau antum hafiz Quran, insya Allah nggak akan nganggur. Nggak ada orang hafiz Quran nganggur. Terdengar aja ada hafiz Quran, apalagi mungkin dicari. Insya Allah sampai antum tua itu masih dicari. Gampang kalau nyari dunia itu. Tapi antum hafiz bukan untuk itu, ya. Baik, kita lanjut kepada kasih sayang, halaman 83. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap hewan. Nah, siapa punya hewan peliharaan di rumah? Iguana, gecko, jengkol, ada?
Kalau ada antum di sini pastikan dikasih makan, diurus ya. Burung, ada yang burung di rumah, dijaga. Itu masuk bagian dari muamalah terhadap hewan. Ya, kasih sayang Rasulullah SAW tidak hanya kepada manusia saja, namun kasih sayang Rasulullah SAW juga sampai kepada hewan. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh hewan hanya demi untuk senang-senang dan bermain-main. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berlaku lembut terhadap hewan, meskipun ketika ingin menyembelihnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini, ya antum dah hafal semua nih di sini. Ada masih hafal? Coba lihat itu baca. Inna kata maliyasana ala kulli syai. Fa idza qataltum fahsinu qibla. Wa idza dhabhtum fahsinu dhabha. Wa yuhidda ahadukum sabrata. Wal yurih dhabihata. Ini kan di Arba'in nomor berapa? 8. Yang jelas ini kita nanti alhamdulillah insyaallah yang panjang umur akan menghadapi Idul Adha. Di mana Idul Adha kita berurusan dengan hewan. Dr. Zakir Naik pernah didebat oleh seorang India, katanya orang Islam itu kejam. Kenapa dia harus bunuh hewan? Ya, menyembelih. Ya. Ini namanya mau dimakan ya disembelih lah, mau makan hidup-hidup. Sapi dimakan hidup-hidup, nggak mungkin disembelih dulu. Dia kata pertanyaannya suka aneh. Mereka vegan itu vegetarian. Ya, Hindu ada sebagian mereka. Tapi sekarang udah murni. Ya, mereka sudah banyak menyimpang dari ajaran agama mereka. Setelah ada McDonald, gak kuat mereka. Coba terlalu besar. McDonald, Kentucky Fried Chicken, ya, dan lain-lain. Coba terlalu berat jadi Hindu, vegan, vegetarian. Orang Islam nggak mengharamkan yang Allah halalkan. Cuman disembelih cara yang benar, yaitu sesungguhnya Allah ya jalan-jalan wajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Ya. Riwayat Muslim 1955. Apa maksudnya membunuh? Dalam jihad juga gitu, nggak boleh kita mencacah. Ya, kalau kita digituin biarkan itu mereka. Mereka menyiksa kita nggak boleh, kita bunuh aja. Ada perdebatan masalah jika menginterogasi, ya, menginterogasi Allah atau fikih jihad ya, bagian dari fikih jihad. Yang jelas kalau mereka memperbudak kita tangkap musuh, kita perbudak dia. Boleh itu nanti dalam bab jihad itu. Perbudakan tidak dihapus agar setimpal kejahatan musuh. Kalau mereka nangkap kita diperbudak, kita tangkap mereka, kita perbudak, itu boleh. Nanti ada pertukaran tawanan, pertukaran budak. Begitu. Nah di sini ada jika membunuh, makanya Islam mengambil pancung lebih ringan, sakitnya cepat. Ya, misalkan orang-orang yang pernah hukum di Saudi itu dipancung, itu benar. Kalau ditembak lama, gantung juga lama, disuntik juga lama. Hukuman mati yang paling bagus sudah diselidiki, tapi manusia masih banyak nggak mengakui, itu pancung. Pancung itu urat-urat, ya, nafas, terus seperti hewan itu cepat sekali. Kalau disuntik itu perlu berapa lama? Ya, suntik mati atau racun, gas,
listrik, terus lagi tembak dadanya, itu lama. Allah sudah kasih cara membunuh orang yang harus dibunuh, ya, tapi tidak dipakai. Saudi masih pakai sampai sekarang, ya, karena Saudi memegang syariat Islam. Di Indonesia tidak. Indonesia yang perlu tembak, ya. Kalau di Prancis guillotine, ya, begitu, ya, mirip pancung, itu bagus. Dan nanti kalau ada mau belajar menyembelih, pastikan menyembelih dengan cara yang baik, ya, begitu. Wahsinu dzabha. Kalau nggak ihsan dalam menyembelih, boleh nggak dimakan? Misalkan kurang berkali-kali atau kurang tajam, boleh, halal, tapi tidak ihsan. Yang tidak boleh, hewan masih hidup, antum keburu lapar, terus kupingnya dipotong, itu nggak boleh. Itu mayit, kupingnya itu jadi mayit, nggak boleh dimakan, ya. Itu tuh amal itu belum gitu. Bahkan Rasulullah SAW melarang keras menyembelih hewan dengan senjata yang tumpul. Rasulullah SAW bersabda, "Aturidu an tumita mautat, ya, hal hadatta syabrataka qabla an tudji'aha." Apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali? Membunuh atau menyembelih hewan dengan benda tumpul itu memang bisa kayak berkali-kali, ya. Kita saksikan itu nanti di Idul Adha. Ada yang golong kelihatannya tajam besar, padahal tumpul, ya, kulitnya nggak terbuka-buka. Itu kasihan hewan kita, ya. Itu seperti memburu berkali-kali. Pastikan yang kaidah itu ada, kalau penyembelih tahu itu dipotong kertas. Kalau sudah terpotong, ya, itu tajam berarti. Dan ada golong itu macam-macam. Ada setelah sembelih perlu diasah, ada bisa kekuatannya 10 sapi misalkan. Tidakkah engkau menajamkan pisaumu sebelum membaringkannya untuk disembelihnya? Ingat, ya. Al-Rata sabrotaka qabla, ada kaidah di mana baringkan dulu, ya, tajamkan dulu baru baringkan. Itu kalau bisa seperti itu, detailnya, urutannya, ya. Ngasah dulu, ya udah siap nih, baru baringkan hewan, ya. Karena kalau terlalu lama juga stres, bahaya, bisa menendang dan lain-lain. Dan nanti insya Allah kita akan praktek di bulan di hari Idul Adha insya Allah. Bahkan jika kita berbuat baik kepada seekor hewan yang dianggap sangat najis, maka kita tetap akan mendapat pahala. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, lihat itu di screen, di mana di situ terkenal, ya, baina rajulun yamshi fastadda alaihi atash anazala bi'a وشارب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلحظ يأكل طعام من العطش. Ketika ada seorang yang sangat kehausan, lalu ia turun ke dalam sebuah sumur dan meminum air dan meminum darinya. Ketika ia keluar dari sumur tersebut, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya menjilat tanah karena saking kehausan. Maka lelaki tersebut bergumam, ya, sungguh anjing itu mengalami seperti yang telah aku alami. Akhirnya ia mengisi air di sepatunya dan megangnya dengan mulutnya. Kemudian lelaki tersebut naik memberi minum anjing tersebut.
Allah Jalla Jalla pun bersyukur padanya dan mengampuninya, ya. Begitu. Surah Sa'ruh difihi thumma rifki wasaqal qalb sakharallahu lahu aghfaralah. Jadi Allah itu maha bersyukur atas hambanya, maha berterima kasih maksudnya, maha membalas kebaikan hamba-hambanya. Jadi jangan khawatir, walaupun contoh orang ini, ya di sini kan dijelaskan, ya, di sini dijelaskan laki-laki. Ada hadis mungkin satu bisa mendapatkan kisah wanita pelacur bahkan yang Bani Israel yang menolong hewan seperti ini. Tapi yang di sini diikuti seorang laki-laki, ya. Ya, Allah membalas kebaikan seseorang, ya, dan dia tidak, kenapa? Bukan amalannya, tapi keikhlasannya. Amalannya cuma ngambil air, ya, pakai sepatunya, naik lagi, turun dia, naik lagi, kasih minum, ya, begitu. Tapi Allah mengampuninya, artinya dosa-dosanya diampuni. Ya, jangan menilai amalan yang kecilnya, tapi keikhlasannya. Boleh jadi ya, kita ini cuma sekedar menolong, yang berhubungan dengan doa tadi mungkin 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Tapi pertolongan itu disyukuri. Ya, mungkin orang itu sedang apa, ya. Kalau punya lebih ya kasih. Kalau nggak punya ya doakan. Ya begitu. Yang penting ikhlas karena Allah, bukan karena dia. Nah, orang ini nilainya, amalannya tinggi karena tidak ada yang melihat. Dia mau nolong, dia nggak nolong, dan apalagi hewan nggak bisa ngomong terima kasih. Ya, bahkan ada hewan yang habis dikasih nyakar ada. Ya, dia tidak tahu kalau dia ditolong. Tapi hewan diberi insting untuk berterima kasih pada yang menolongnya. Ya banyak itu. Ya. Nah, Allah memberi balasan berupa mengampuni dosa seorang lelaki ini. Dan inilah kemudahan Allah. Makanya jangan takut berbuat baik. Ya, motivasi diri untuk berbuat baik sekecil apapun. Dan jangan nunggu teman. Oh, teman kok gak ada ngangkatin sampah, aku gak mau. Jangan begitu. Kalau sudah itu tahu sampah kerjaan kita angkat, ya sudah jalankan. Kalau ada teman yang gak kooperatif, gak mau bantu, biarkan aja, itu urusan dia. Bersih-bersih, semua kebaikan. Ya. Karena ada kisah seorang raja ingin mengetes rakyatnya itu, diperintahkan mungkin karena ada keperluan. Rajanya bilang, ya ini kisah ya, kisah saja. Tapi ya bagus, ada bagusnya. Ya, setiap rakyat diwajibkan bawa madu sendok, taruh di gentong untuk membantu keperluan. Mungkin madunya mau dijual atau apa oleh kerajaan. Nah, lalu mereka taruh satu-satu, ya, setiap orang taruh madu itu di gentong. Setelah semua rakyat mengumpulkan, lalu dicek, madu cuma sedikit, sisanya air. Karena mereka berpikir, raja nggak tahu ini, pulang awal nggak tahu, saya kasih air pun banyak tahu. Akhirnya semua berpikir kayak gitu. Satu negara, satu kampung berpikir, dan akhirnya isinya gentong itu air. Ya, ini karena amalan itu ingin dilihat manusia. Ya, akhirnya semua motivasinya kayak gitu, naruh air nggak ada mandunya itu gentongnya, nggak bermanfaat. Sebab itu kita
Nggak boleh seperti itu. Amalan itu dilihat atau nggak dilihat, Allah Maha melihat. Dan Allah Maha bersyukur. Entah kamu di jalan mana, di hutan mana, melihat benda ya yang akan menghambat jalan, kalau dilindas mungkin motor atau ada paku, kamu ambil, buang, simpan, buang, jangan sampai nginjak, orang nginjak, pejalan kaki nginjak, ya, begitu. Imatatul ada al-tariq, ngambil halangan dari jalan. Wahada ada iman, dan ini selama-lamanya iman. Ya, kalau ada dan yang lain, orang lain jangan nunggu, nanti juga ada yang angkat. Ya seperti madu tadi. Oh nanti juga orang lain sebelah saya ada yang angkat. Ya, kalau semua berpikir kayak gitu, nggak ada yang angkat itu. Maka kamu angkat inisiatif, cari pahala, ambil, kalau itu paku buang yang aman atau simpan, bawa nanti taruh atau dibuang di tempat yang aman, begitu. Itulah kebaikan yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Ya, mengenai hewan, kalau punya burung, Syekh Albani mempunyai hewan peliharaan, burung, ayam dan lain-lain. Waktu beliau umroh, dan dulu beliau umroh lama, mungkin isi kajian dan lain berbulan-bulan. Maka beliau mengarang dan itu dicatat oleh muridnya bahwa beliau orang teknisi, ahli teknik. Beliau memang ahli teknik jam, ya, bisa membetulin jam. Cara hidupnya itu dia servis jam. Maka dia tahu teknik. Dia buat teknik bagaimana memberi hewan-hewan unggasnya, peliharaannya, sehingga ditinggal sebulan mereka makan. Jam segini airnya turun. Padahal beliau dikagumi oleh muridnya, dan muridnya menulis salah satu keahlian seorang ulama muhaddits. Dia bilang muhaddits seperti insinyur, ya. Itu Syekh Albani. Jadi jangan sampai hewan yang peliharaan, burung, ikan mati kelaparan, jangan. Ya, kecuali sudah usaha terus eksiden, ada yang mainin dan lain-lain, itu beda. Kita udah usaha menugaskan seorang untuk kontrol, ya, hewan peliharaan, atau kita titipkan ke teman kita. Misalkan seorang punya hewan peliharaan dan pulang kampung, titipkan, tolong jagain ya. Saya pulang kampung nih seminggu, ya, kasih makan dan lain-lain, ya, gitu. Dan ketika mendengar hal ini, maka para sahabat pun bertanya, yaitu mendengar apa? Ya, suku anjing ini mengalami seperti yang telah aku alami dan lain-lain cerita tadi. Mendengar berita ini, para sahabat bertanya. Ketika mendengar hal ini, maka para sahabat pun bertanya, apakah mereka juga akan mendapatkan pahala jika berbuat baik terhadap hewan-hewan ternak mereka? Ya, tadi kan contohnya anjing, hewan yang najis, ya, ditolong, terus yang menolong diampuni dosanya. Ya, sahabat bertanya, kalau berbuat baik dengan hewan ternak, ya, maka Rasulullah SAW menjawab, bi kulli kabidin rabbatin ajar. Berbuat baik pada setiap makhluk yang bernyawa, maka ada pahalanya. Ya, begitu. Jadi jangan menyiksa hewan. Jangan menyiksa hewan. Jangan kalau antum belajar menembak, tidak boleh menjadikan burung sebagai hadang, target. Ya, misalkan di sana ada burung, itu nggak boleh. Atau ketepel, membunuh juga nggak boleh ketepel. Tahu kan? Kan? Nggak boleh disambit juga, nggak boleh juga membunuh. Ya, Islam mengatur semua itu. Islam agama yang lengkap. Nggak boleh antum baru punya pistol angin misalkan,
Tiap ada guru tembakin untuk latihan, tidak boleh itu. Ya. Gitu. Lanjut ke halaman 85, ini terakhir, topik terakhir di mukadimah tentang selayan pandang akhlak Rasulullah. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap benda mati. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW terbiasa berkhutbah dengan berpegangan pada batang pohon kurma. Ketika dibuatkan mimbar, maka Rasulullah SAW beralih kepada mimbar. Lalu batang kurma tersebut menangis hingga Rasulullah SAW mendatanginya dan memeluknya. Akhirnya batang kurma tersebut pun tenang. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tadinhu lahanna ila yaumil qiyamah." Seandainya aku tidak memeluknya, maka niscaya ia akan terus menangis hingga hari kiamat. Ya. 13.363, ya. Hadis riwayat Ahmad. Albani mensahihkannya. Coba bayangkan ada sebatang pohon kurma yang biasa dijadikan berpegangan ya dengan Rasulullah, berdiri dan berpegang pohon itu. Lalu pohon itu Rasulullah dibuatkan mimbar, sudah nggak pegangan kurma lagi, pohon kurma ya, dan menangis. Dan Rasulullah jelaskan kalau nggak dipeluk, niscaya ada terus sampai sekarang kita bisa menyaksikan orang yang umrah atau haji bisa melihat, bisa dengar itu, ya. Tapi ini takdir dari Allah, ya. Sejak dipeluk langsung diam, ya. Begitu. Ini salah satu mukjizat. Tidak semua ya, manusia bisa seperti ini. Hanya Rasulullah, mukjizat namanya. Mukjizat tidak bisa dipelajari. Ini hanya untuk Rasulullah. Contohnya kasih sayang Rasulullah terhadap benda mati dicontohkan di sini, ya, begitu. Tapi Rasulullah kan dalam hadis-hadis lain nanti mungkin banyak ya, batu, terus memberi salam pada Rasulullah, ya, Rasulullah menjawab, pohon berundung, yang pohon pernah dipanggil itu terhadap benda-benda mati, itu mukjizat semua. Yang nanti dalam hadis-hadis mukjizat untuk bisa temui itu. Baik, sudah 43 menit. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau kita ingin mengamalkan hadis ini bagaimana? Kasih sayang Rasulullah terhadap benda-benda mati itu bagaimana? Kalau Rasulullah kan contohnya kurma dipeluk dia. Kalau kita gimana? Kira-kira ada bisa? Yang bisa jawab? Wallahualam ya, Ustaz Firanda juga akan menyatakan. Tapi sekurang-kurangnya benda mati ini yang bermanfaat atau tidaklah ya, tidak seperti misalkan orang kafir misalkan lagi marah hancurin barang, ya terbalikin TV lagi nonton bareng, ya supporter misalkan supporter apa gitu, Allah mongol bendanya, ya mungkin Allah itu ya, bukan kasih sayang, artinya ya kan dibeli dengan uang kita, ya begitu. Allah
saja bisa memberi contoh tentang bagaimana kalau kita ini kasih sayang terhadap benda mati. Kalau ini kan masalah mukjizat. Contoh, bisa kita berbuat baik dalam ada hadis lain. Di antaranya mungkin saja bisa carikan. Jika kita berperang, kita tidak boleh menebang pohon yang tidak ada manfaat, kecuali pohon itu menghalang jalan kita menuju. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan, pohon sudah mati. Oleh sebab itu, kalau melihat kisah Khaybar, ya, Khaybar Rasulullah perintahkan karena salah satu kelompok Ajrat kalau masalah kelompok Yahudi mengkhianati Rasulullah, bersepakat untuk membunuh Rasulullah dapat perintah, lalu Rasulullah menyerang benteng Khaybar dan menebang pohon kurma hasil bumi Yahudi. Maka kelompok Yahudi bilang, ya Rasulullah, kenapa kau menebang pohon? Padahal kan dilarang. Ya, itu dijawab ini karena perintah Allah. Dalam kondisi seperti itu boleh Rasul menebang kurma Yahudi. Ya, jadi misalkan kita ingin menyerang suatu daerah, itu terhalang pohon, kita tebang sesuai jalan kendaraan kita. Ya, atau untuk pulang kampung sudah lama nggak lewat daerah itu tutup pohon, yang kita bersihkan. Jadi menebang pohon pun ada aturan, nggak boleh iseng-iseng menebang pohon. Ya, satu, menjalankan syariah. Ya, Rasulullah memberi kasih sayang kepada pohon kurma. Itu mukjizat. Kalau kita ya itu, kita ikuti peraturan-peraturan yang berhubungan dengan benda mati yang ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, sekarang yang kita beli bolpen, ya, baru beli patahin, nanti gampang beli lagi, ya itu nggak menghormati benda mati yang bermanfaat. Itu Allah. Bertanya. Kalau kita cukupkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti insya Allah ini masih jilid 1 halaman 85, ya, jadi masih panjang itu. Dan ini kajian yang ke-27 insya Allah. Kita akan masuk nanti selayang pandang sifat fisik Rasulullah SAW, ya, gitu. Tentang sifat fisik Rasulullah, rambutnya, ya, kepala Rasulullah, wajah Rasulullah, ya, bagaimana Rasul menyisir uban dan lain-lain, ya. Demikian, saya mohon maaf jika ada hal yang tidak jelas dan salah mengutip, dan kebenaran dari Allah SWT. Dalam pelajaran sirah ini kita niatkan untuk mengamalkan semampu kita dengan minta pertolongan pada Allah dan pemahaman yang benar, ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.